Kita mulai berkomunikasi tahun 2022. Tapi oke. kan baru kemudian finalisasi protokol fase 3 ini awal tahun 2023 kita mempelajari bersama-sama, dan saya juga waktu itu karena ditunjuk sebagai peneliti utama nasional mengajukan banyak tempat untuk Indonesia bisa melakukan ini. Jadi saya ajukan 10 lokasi. Tapi kemudian setelah dari evaluasi dan kelayakan dan lain sebagainya, berbagai pertimbangan, yang terpilih hanya 5, yaitu FKUI, FK Unpad, Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Persahabatan. Untuk rumah sakit swastanya terpilih Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kemudian Rumah Sakit Pendidikan RSUI Depok. Untuk ikut fase 3. Fase 3 ya. Ya, tapi istilahnya kan uji klinis ya. Uji klinis bukan uji coba bukan ya. uji coba, dan uji coba udah lewat kan di hewan udah lewat. Ya, dan juga bukan kelinci percobaan, kita nggak pakai kelinci. Dan karena kalau uji klinis ini dikatakan sebagai kelinci percobaan atau uji coba, ini sangat merendahkan suatu proses ilmiah ya. Ini adalah proses saintifik, kegiatan ilmiah yang betul-betul mengikuti kriteria dan ketentuan ilmiah dan juga ketentuan etik. Karena Bill Gates datang lalu kemudian bahwa dia membantu pengembangan vaksin, lalu Indonesia akan menjadi ladang uji coba, padahal ini prosesnya udah lama. Sudah terjadi juga yang 2000 berapa itu udah selesai di April 2025. Jadi saya nggak tahu salah kutip apa bagaimana mengatakan berarti nggak akan ada kan, karena udah selesai prosesnya, cukup itu untuk Indonesia, nggak akan ada kita lagi. Mengikuti terus ini yang partisipan kita yang 2095 ini kita ikutin sampai 4 tahun ke depan apa yang terjadi sama dia, sama masing-masing ya. Iya, ini kan orang sehat nih, kita ikuti apakah dia apa yang terjadi sama mereka, apakah sakit, apakah ada keluhan, dan kalau setiap ada keluhan akan kita tata laksana. Oke. Oh, jadi memang ini menarik ini. Jadi ini penjelasan nih teman-teman. Jadi sebetulnya itu proses sudah selesai di bulan April, sekarang dimonitor ya. Jadi bukan berarti Bill Gates datang baru kemudian akan yang tadi narasi yang misleading adalah uji coba, tapi ini adalah uji klinis. Nah, soal TBC, pentingnya vaksin TBC ini buat Indonesia. Aduh, penting banget ya. Mungkin buat yang nggak tahu, Indonesia ini termasuk negara yang beban TB-nya tinggi. Kita nomor 2 di dunia setelah India. Hai Sobat Milenial and Gen Z, apa kabarnya? Semoga kalian sehat ya. Ketemu lagi dengan Real Talk with Uni Lubis. Dan ini lagi rame-rame ya. Lagi rame-rame minggu yang lalu Bill Gates. Sekarang saya nggak tahu nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 1. Karena dia yang jelas dia pernah lama banget jadi orang nomor 1 paling terkaya di dunia. Tetapi dia juga dikenal lewat yayasannya ya. Melinda and Gates Foundation itu sangat concern dengan sektor kesehatan, dan sebetulnya minggu lalu dia tuh ada acara 3 hari di Singapura, tapi sempat terbang ke Jakarta selama 4 jam. Nah, di situ sebetulnya yang membujuk Bill Gates untuk mampir ke Indonesia adalah Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin, berkaitan dengan hibah ya, bantuan dari Bill Gates untuk pengembangan vaksin TBC. Nah, terus jadi rame nih, netizen tuh rame banget marah-marah karena di situ juga diumumkan bahwa Indonesia menjadi tempat uji coba, istilahnya tuh kayak uji coba ya, padahal jadi Indonesia kayak jadi kelinci, orang Indonesia jadi kelinci percobaan untuk vaksin TBC. Saya tuh terus ngeliat dari semua diskusi di media sosial, saya melihat ada akun namanya Erlina Burhan yang kemudian di X ya, yang menjelaskan mengapa Indonesia itu menjadi tempat uji klinis yang tepatnya untuk vaksin TBC, dan ini sebetulnya sudah berlangsung lama pengembangan, dan Profesor Erlina Burhan itu sebetulnya adalah peneliti utama dari vaksin ini. Langsung saya mengingat hari-hari pertama pandemi COVID. Ingat
pertama kali kasus positif diumumkan tanggal 2 Maret 2020. Dan semua kami wartawan dari berbagai media langsung tiap hari pagi, siang, sore, malam menyerbu Profesor Erlina ya. Jadi ini sekarang saya sudah bersama dengan Profesor Erlina Burhan, ahli penyakit paru. Betul. Di sehari-hari di Rumah Sakit Persahabatan terutama ya, tapi juga banyak berkecimpung di berbagai macam organisasi terkait. Mungkin sebelum mulai, pertama terima kasih Profesor Erlina. Terima kasih juga udah diundang. Saya jadi dejavu nih. Dejavu ya. Dan mungkin gini, kita nggak pernah mengucapkan terima kasih secara proper atas bagaimana Profesor Erlina itu sangat membantu sekali public education lewat media, terutama pada saat pandemik ya. Jadi terima kasih Profesor Erlina dari kami jurnalis-jurnalis ini. Saya yang berterima kasih kepada jurnalis sudah menyebarluaskan informasi yang kita berikan. Iya, Profesor Erlina ini kenapa jadi favorit? Karena dikontak setiap saat pada saat itu. Karena kan COVID itu hal yang baru ya. Jadi baru dan banyak nggak taunya, apalagi jurnalis. Bahkan di dunia medis pun waktu itu hal yang baru juga. Betul. Sebetulnya ya. Jadi buat kami juga baru. Buat baru ya. Iya. Jadi mungkin bisa diceritakan waktu itu gimana tuh? Apakah misalnya ada jurnalis yang jam 12 malam atau jam 6 pagi kontak gitu? Ya, jadi kalau kita bicara tentang COVID, sebelum COVID masuk Indonesia, kan Desember 2019 di Wuhan itu Wuhan, ya. Saya kebetulan waktu itu jadi ketua Pokja penyakit infeksi paru di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Lalu kami membuat press release mengenai penyakitnya dan minta masyarakat jangan panik tapi waspada. Dan kemudian wartawan mulailah mewawancarai dan akhirnya memang masuk ke Indonesia. Memang masuk ya. Iya. Bahkan dulu ada konspirasi teori katanya sebetulnya udah masuk sebelum diumumin tanggal 2 Maret itu. Tapi belum ada tes apa segala macam. Iya. Anyway, tapi yang penting Presiden mengumumkan tanggal 2 Maret ya. Betul ya. Jadi memang wartawan tanya terus dan karena saya merasa banyak sekali pertanyaan-pertanyaannya yang menurut saya ini lugu banget gitu. Kadang-kadang kok bisa ya nanya gini, tapi saya jelasin supaya saya senang kalau wartawan nanya karena mereka kan akan menyebarkan. Ya, bukan berarti kalau teman-teman nanya nggak saya jawab juga, terutama teman-teman dokter karena mereka nanyakan ini kita ada kasus ini udah demam tinggi, ininya sama persis gejala dengan COVID tapi kita nggak punya PCR, ya ini bagaimana kita nggak punya obat cuma punya paracetamol gitu ya. Makanya di TV juga saya selalu bilang kepada pemerintah, yuk diperbanyak lab PCR dan akhirnya memang kan karena saya juga dulu komplain. Yang bisa periksa cuma Litbangkes 1. Ya, benar, saya ingat bahkan tuh. Pasien saya di Persahabatan udah meninggal baru keluar hasilnya. Sampai 2 minggu gitu ya? 10 hari, bahkan rumah sakit sampai 7 hari. Ya. Bayangkan bagaimana kami para dokter menghadapi keluarga pasien yang mengatakan sakitnya apa. Sementara bukti di tangan nggak ada. Ingat nggak dulu pernah rumah sakit dilempar karena nggak ada bukti COVID, dibilang COVID. Padahal kami tenaga medis tahu banget ini udah jelas ini COVID nih. Lihat gejalanya, perjalanan penyakitnya, foto ronsennya yang udah putih semua ini COVID ini, tapi bukti belum ada. Ini juga salah karena satu. Harus nunggu waktu itu cuma semuanya di Litbangkes ya. Iya, tapi alhamdulillah pemerintah lumayan cepat setelah mungkin wartawan juga banyak komplain, akhirnya banyak sekali kemudian pemeriksaan PCR bahkan berlebihan ada di ruko-ruko bahkan ya. Jadi intinya saya memang direpotkan tapi saya merasa beruntung dan memang saya mendedikasikan diri lah untuk edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat kita lebih pintar, jangan termakan hoax. Ya kan banyak dulu hoax mengatakan ini penyakitnya dibuat, ini nggak ada nih, bukan COVID, ini cuma bikin panik ya. Itulah kira-kira. Nah, kalau aku lihat nih datanya Profesor Erlina ini S1-nya di Andalas. Betul. S2-nya di Jerman ya? Betul, di Heidelberg. Iya. Kemudian S3-nya di UI, spesialis UI. Ya. Nah, kenapa kok di Jerman? Ya, jadi kenapa saya pilih Eropa? Karena kalau saya SMA-nya udah di Amerika, udah pernah. Lalu kalau saya juga pernah kursus manajemen rumah sakit di Australia.
Nah, saya bilang, oh saya belum pernah tinggal di Eropa nih, saya mau ambil S3. Kebetulan waktu itu ada pengumuman beasiswa dari DAAD. Ya, jadi saya apply dan diterima dan sekolah di sana. Menariknya adalah salah satu syarat dari kelulusan harus meneliti. Harus meneliti. Ya, makanya saya senang riset sampai sekarang. Harus meneliti dan ada syarat tambahan lagi, nggak boleh meneliti dari negara asal atau di Jerman, harus pilih negara lain. Saya bilang nih, saya udah di Eropa nih, Amerika sudah, Australia sudah, Eropa sudah, ini saya belum ke Afrika. Akhirnya saya telusuri di mana nih penelitian yang terbuka. Kemudian ada tawaran dari negara di Afrika, Namibia. Ya, dan penelitiannya adalah tentang tuberkulosis. Tentang tuberkulosis. Iya, di sanalah saya tertarik banget. Ini kredibilitas soal tuberkulosis ini Profesor Erlina itu tidak bisa diragukan lagi. Karena penelitian waktu S2-nya saat kuliah di Jerman tentang TBC di Namibia ya. Iya. Oke. Itu dekat Afrika Selatan. Dekat Afrika Selatan. Nah, dan itu tahun 1995, udah lama banget. Udah lama banget. Udah mulai meneliti. Iya, jadi yang apa namanya ini sebenarnya teman-teman yang di X, yang di Instagram, sebenarnya kalau mau nanya baik-baik, mendingan nanya daripada nanti apa namanya justru menyebarluaskan informasi yang belum tentu benar. Nah, jadi ini pertama memang keahlian di situ. Kemudian menjadi ahli penyakit paru. Itu berapa sebetulnya kalau pandemi COVID itu kan menyadarkan kita betapa kita kurangnya punya spesialis penyakit paru. Waktu itu dibilangnya pemerintah seperti itu ya. Ada berapa sebetulnya ya? Ya, spesialis paru saya kira sekarang sudah ada 1.500-an untuk seluruh Indonesia, tapi masih kurang lah ya. Cuman saya ingin koreksi juga, COVID itu sebetulnya bukan saja spesialis paru yang bisa menangani, tapi teman-teman saya dari penyakit dalam juga bisa. Ya. Dan kalau kasusnya di anak kan ada spesialis anak juga. Oke, nah jadi sekarang kembali ke kontroversi yang terbaru nih, nah, soal ini seru nih. vaksin. Jadi kan Profesor Erlina tuh terlibat sebagai peneliti utama, mungkin diceritakan sejak kapan dan gimana itu ceritanya? Ya, pertama sekali saya ingin menyampaikan bahwa penelitian vaksin M72 ini bukan baru belakangan ini adalah rangkaian dari kegiatan ilmiah yang sudah berlangsung selama 26 tahun. Jadi dimulai tahun 1999 dan itu masih di waktu itu kan Profesor Erlina 95 yang itu ya. Berarti udah sesudah lulus ya. Sudah, dan itu tapi kita belum tahu karena belum ada publikasinya karena masih di uji in vitro di laboratorium, kemudian dilanjutkan dengan uji preklinik. Preklinik ini bukan di manusia, tapi di hewan. Nah, ini mulai dari tikus sampai ke primata non-human, kera ya. Sampai ke kera kan mirip sama manusia. Nah, ini selesai di tahun 2004. Nah, dan dengan hasil potensi efikasinya lumayan bagus, sangat potensi untuk menimbulkan sistem imun dan juga keamanannya di waktu itu juga sudah terbukti maka barulah bisa dilanjutkan ke uji klinis di manusia. Dan ini baru mulai tahun 2004 dan itu dilakukan uji klinis yang fase 1 ini di negara maju loh, di Switzerland, di Belgia, di Amerika Serikat dan satu negara berkembang yaitu Filipina. Untuk yang fase 2 fase ya? 1. Fase 1. Okay. Ya. Dan saya juga ingin koreksi nih, ini vaksin bukan dibuat oleh Bill Gates, karena yang menginisiasi adalah para ilmuwan bersama dengan perusahaan farmasi namanya GSK, GlaxoSmithKline, ya, yang mendanai. Cukup panjang sampai fase 1. Di fase 1 itu keamanannya sudah dan potensi efikasinya juga bagus, dosisnya sudah ditentukan, harus masuk ke fase 2 yang dengan populasi yang lebih banyak yang jadi relawan dan butuh beberapa negara juga. Tapi masalahnya adalah butuh biaya yang cukup besar. Dan ini mulai di tahun 2014, udah lama juga ya. Dan barulah pada fase 2 ini ada konsorsium yang paling besar mendanai adalah Bill and Melinda Gates Foundation. Baru di sana masuknya 2014. Ya. Dan dari fase 1 ini, fase 2-nya ini ada 3 negara yang ikut, yaitu Afrika Selatan,
Kenya dan Mozambik. Ya. Belum kita Belum itu kita ya, Indonesia belum. mungkin belum dilirik karena memang infrastruktur riset di Afrika Selatan itu cukup maju. Saya beberapa kali berkunjung ke Afrika Selatan. Ya. Maju banget mereka. Dibandingkan dengan kita. Iya, untuk riset environment-nya lebih kondusif di situ dan juga support pemerintahnya luar biasa. Oke. Nah, dari fase 2 kemudian masuk ke fase 3. Fase 3 ini butuh relawan yang lebih banyak lagi, butuh 20.000. Maka dicarilah negara lain yang bersedia dan tentu saja mewakili. Nah, Asia belum nih, makanya saya kan sering ikut kongres-kongres internasional, kita berkomunikasi lah dengan negara-negara dan juga peneliti kan, mereka juga presentasi, oh ini boleh nggak Indonesia ikut. Akhirnya saya dihubungin tuh oleh salah satu dari tim mereka, Indonesia berminat nggak, dan saya kira bersamaan juga dari level atasnya, kalau ini kan kita di antara peneliti, level atasnya juga menghubungi pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Jadi klop lah kemudian Indonesia diikutkan. Jadi tahun berapa itu, Prof? Kita mulai berkomunikasi tahun 2022. Tapi kan baru kemudian finalisasi protokol fase 3 ini awal tahun 2023 kita mempelajari bersama-sama, dan saya juga waktu itu karena ditunjuk sebagai peneliti utama nasional mengajukan banyak tempat untuk Indonesia bisa melakukan ini. Jadi saya ajukan 10 lokasi. Tapi kemudian setelah dari evaluasi dan kelayakan dan lain sebagainya, berbagai pertimbangan, yang terpilih hanya 5, yaitu FKUI, FK-Unpad, Rumah Sakit Vertikal, Rumah Sakit Persahabatan. Untuk rumah sakit swastanya terpilih Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, kemudian Rumah Sakit Pendidikan RSUI Depok. Untuk ikut fase 3. Fase 3 ya. Ya, tapi istilahnya kan, uji klinis ya. Uji klinis bukan uji coba bukan ya. uji coba, dan uji coba udah lewat kan di hewan udah lewat. Ya, dan juga bukan kelinci percobaan, kita nggak pakai kelinci. Dan karena kalau uji klinis ini dikatakan sebagai kelinci percobaan atau uji coba, ini sangat merendahkan suatu proses ilmiah ya. Ini adalah proses saintifik, kegiatan ilmiah yang betul-betul mengikuti kriteria dan ketentuan-ketentuan ilmiah dan juga ketentuan etik, karena kita juga protokolnya kita submit ke Komite Etik Kesehatan di masing-masing lokasi. Kalau udah dapat izin mereka, barulah kemudian kita submit ke Badan POM. Jadi prosesnya cukup lama. Dan Afrika Selatan udah mulai, saya udah gelisah tuh, kita belum selesai nih, etiknya belum selesai, apalagi izin dari Badan POM, barulah kemudian maka kita nggak terlalu banyak bisa berkontribusi. Ya, Afrika Selatan tuh 13.000 partisipannya. Indonesia lumayan sih sebetulnya, 2095 dari kurun waktu September 2024 sampai awal April 2025, karena emang udah tutup di tanggal tersebut. Jadi saya bangga juga sih, artinya dari 20.000 kita sekitar 2095 10% loh kita berkontribusi untuk suatu kemajuan teknologi dan inovasi yang merupakan breakthrough, terobosan menurut saya ya untuk kesehatan dunia. Jadi ya harusnya Indonesia bangga lah ya, bukan saja jadi penonton ya. Dan jadi dalam proses uji klinis itu kan berarti kemudian saintis-saintis kesehatan Indonesia juga jadi mengikuti banget dari awal, memonitor relawan-relawan yang mendapatkan vaksinasi ya. Itu ketat sekali karena kita harus selalu membuat laporan harian dan lain sebagainya, dan kita semua pun juga harus punya sertifikat. Baik dari dokternya, ini kan yang terlibat dokter paru, teman-teman dokter penyakit dalam, teman-teman spesialis anak, dan juga lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kita juga punya study nurse ya, para perawat, farmasi, dan banyak lagi tenaga administrasi. Jadi masing-masing site itu besar banget timnya, karena ini pekerjaan yang sangat precise, mengikuti kaidah-kaidah saintifik, tapi juga etikanya. Jadi prioritas kita adalah keselamatan dan patient safety.
keselamatan pasien dan keamanan pasien itu sangat dijaga. Oke. Kalau enggak kita akan gagal. Begitu ada masalah dengan keselamatan pasien kita akan di stop. Oke. Jadi kita jaga banget. Seluruh penelitinya menjaga banget ini. Milih relawannya tuh gimana? Nah, itu sesuai protokol, ada kriteria inklusi namanya. Dan itu ada syarat-syaratnya dan ada kriteria eksklusi yang walaupun ini memenuhi syarat tapi ini ada eksklusinya nggak bisa. Jadi sangat-sangat ketat. Tapi dan dia selalu harus diawasi. ada TBC-nya? Enggak. Oh, Vaksinnya pada orang iya. sehat. Kalau udah sakit ya nggak perlu vaksin lagi. Jadi pada orang sehat. Dipilih orang sehat. Iya. Dan dari kelompok warga biasa. Warga biasa, siapapun yang bersedia. Ya. Siapapun yang bersedia kita akan screening sesuai dengan protokol. Kalau nggak sesuai ya kita minta maaf. Tapi kalau memang sesuai kita tawarkan dan tidak ada paksaan. Ini betul-betul sukarela, kita bacakan inform consentnya, kita terangkan apa yang akan dilakukan, apa manfaatnya, apa kira-kira yang mungkin terjadi, efek sampingnya, kita ceritakan semua. Kalau relawannya oke, bilang oke, kita mau. Banyak juga yang menolak, nggak masalah. Ya, kalau dia mau tanda tangan, peneliti tanda tangan, ada saksi. Ya, jadi betul-betul mengikuti kaidah riset yang sesuai dengan standar internasional. Proses yang wajar karena kita kan udah lama mengembangkan vaksin juga ya lewat Bio Betul, Farma waktu ya. COVID Macam-macam vaksin kita coba. Sebelum COVID juga kan sudah ada vaksin segala macam, polio, segala kan udah kita bikin sendiri ya. Iya, jadi saya kira kalau ada narasi mengatakan nggak usah dong ikut penelitiannya, nanti kalau udah jadi aja, loh kenapa kita selalu jadi penonton, nggak mau ikut partisipasi, memberikan kontribusi pada temuan-temuan yang bermanfaat untuk masyarakat ya. Jadi saya ingin menyampaikan ya Bu Uni ya, yang obat-obat yang kita pakai sekarang, apa itu antibiotik atau obat-obat yang meredakan keluhan, itu semua tercipta lewat proses ini. Ya, uji coba di hewan, uji klinis di manusia, barulah kemudian ada obat baru, ada vaksin baru yang bisa dipakai untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi nggak bisa tiba-tiba diciptakan simsalabim, enggak. Harus lewat proses ini. Kalau kita nggak mau ikut proses ini nggak akan terjadi. Kemarin tuh memang narasinya seolah-olah dipikir Bill Gates datang lalu kemudian bahwa dia membantu pengembangan vaksin, lalu Indonesia akan menjadi ladang uji coba, padahal ini prosesnya udah lama. Sudah terjadi juga yang 2000 berapa itu udah selesai di April 2025. Jadi saya nggak tahu salah kutip apa bagaimana mengatakan. Berarti nggak akan ada kan? Karena udah selesai prosesnya, cukup itu untuk Indonesia, nggak akan ada lagi. Kita mengikuti terus ini yang partisipan kita yang 2095 ini kita ikutin sampai 4 tahun ke depan apa yang terjadi sama dia, sama masing-masing ya. Iya, ini kan orang sehat nih, kita ikuti apakah dia apa yang terjadi sama mereka, apakah sakit, apakah ada keluhan, dan kalau setiap ada keluhan akan kita tata laksana. Oke. Oh, jadi memang ini menarik ini. Jadi ini penjelasan nih teman-teman. Jadi sebetulnya itu proses sudah selesai di bulan April, sekarang dimonitor ya. Jadi bukan berarti Bill Gates datang baru kemudian akan yang tadi narasi yang misleading adalah uji coba, tapi ini adalah uji klinis. Nah, soal TBC, pentingnya vaksin TBC ini buat Indonesia. Aduh, penting banget ya. Mungkin buat yang nggak tahu, Indonesia ini termasuk negara yang beban TB-nya tinggi. Kita nomor 2 di dunia setelah India. Ya, jadi kalau di dunia ini ada kasus TB, insidence TB per tahunnya lebih dari 10,8 juta. Kasus TB di Indonesia per tahunnya adalah 1.090.000. Artinya 10% kasus TB di dunia ini ada di Indonesia. Yang pertama memang India, yaitu sekitar 2.500-an per tahun. Tapi kan mereka dengan penduduk 1,5 miliar ya Bu Uni. Jadi persentasenya jatuhnya kecil. Ya, Cina aja 1,4 miliar, mereka di bawah kita, nomor 3. Jadi penting banget bahwa Indonesia ini berusaha keras untuk mengatasi TB. Karena ini menyangkut kualitas hidup anak cucu kita berikutnya. Nah, selama ini kalau orang TB di Indonesia itu treatmentnya seperti apa? Ya, jadi TB di Indonesia ini kan pertama tentu saja harus ada upaya deteksi kasus dengan memeriksa dahak. Lalu untuk memastikan itu dahak ya, tapi kita juga melihat
seberapa luas kelainannya dengan foto ronsen, foto toraks, ya. Dan kalau sudah terdiagnosis, kemudian kita obati, dan obatnya juga gratis sebetulnya. Tapi selama 6 bulan kan? Iya, selama 6 bulan obatnya gratis kalau di fasilitas pemerintah ya. Tapi yang saya heran kenapa nggak kelar-kelar, ya bukan. Tapi saya ingin menyampaikan karena ini penyakit menular, ya penyakit menular lewat udara. Jadi kalau ada satu orang TB yang batuk atau bersin nggak pakai masker, itu dari dropletnya juga keluar kuman TB. Kuman TB ini kecil banget ukurannya, nggak punya gaya berat, melayang-layang di udara. Jadi ini ya, kalau ada satu kasus TB yang kita nggak tahu, ke mall nih, mall kan tertutup semua, lalu dia batuk, dia bersin, itu kuman TB ada di situ. Dan orang yang nggak tahu apa-apa lewat di situ ketularan, menghirup. Ya. Tapi memang, nah ini nanti ada hubungannya dengan vaksin. Nggak semua orang yang menghirup kuman TB itu jadi sakit TB. Kalau sistem imunnya bagus, maka di sistem imun ini akan dengan serta-merta akan mematikan kumannya. Perfectly sempurna sehat. Tapi ada sebagian orang yang sistem imunnya nggak terlalu optimal, kuman tetap bisa masuk dan tapi sebagian dilawan oleh sistem imun, sebagian kecil mendekam di dalam tubuh, tapi tidak menimbulkan sakit, dia hanya tiduran, tidak berbahaya, tapi bisa dideteksi bahwa sudah terpapar dengan kuman TB. Nah, kelompok inilah yang berpotensi kemudian suatu ketika kalau mungkin dia gaya hidupnya berubah menjadi tidak sehat atau kena penyakit tertentu, sistem imunnya turun, yang kuman yang tadinya sedikit akan berkembang biak dan menimbulkan penyakit. Nah, kelompok inilah yang harus kita lindungi, jangan sampai jadi sakit TB. Jadi makanya ada kriteria khusus untuk Indonesia bahwa dia sudah terdeteksi ada kuman TB dalam tubuhnya, ada pemeriksaannya. Barulah mereka kemudian kita beri vaksin. Di Indonesia kematiannya lebih dari 100.000 per tahun? Iya, berkisar 125 sampai 130. Kalau kita hitung-hitung tuh 15 orang per jam loh yang meninggal karena TB. Ya, jadi ini buat saya menjadikan yang hari-hari saya praktek ketemu pasien TB, bagaimana keluarganya khawatir, bagaimana pasien ini stres dengan penyakitnya. Jadi yuk kita sama-sama bantulah penanggulangan TB di Indonesia ini. Jangan ada lagi anak cucu kita yang walaupun terinfeksi jangan sampai sakit TB begitu ya. Jadi vaksin adalah salah satu upaya ke arah sana. Walaupun banyak upaya lainnya, hidup sehat supaya sistem imun kita terjaga, dan kalau bergejala segeralah memeriksakan diri supaya cepat diketahui dan cepat diobati. Karena apa? Karena ditunggu lama-lama kan orang merasa ini batuk biasa. Nggak ada loh orang normal itu batuk. Batuk itu pasti karena ada sesuatu. Orang normal itu nggak batuk. Kalaupun orang normal batuk yang bukan sakit adalah kalau keselak. Batuk-batuk kan, tapi itu dia bukan karena penyakit tapi keselak. Atau mungkin ada orang ganteng atau orang yang cantik lewat batuk dibuat-buat ya, tapi bukan karena sakit. Tapi kalau orang sampai batuk pasti ada sesuatu. Jadi saluran nafas ini Bu Uni, dia itu hanya yang boleh lewat adalah udara, oksigen, dan kita menghirup udara setiap saat. Tapi kalau ada sesuatu yang masuk membuat saluran nafas ini mengalami inflamasi atau radang, itu akan mengganggu, akan ada refleks ya, karena radang itu akan mengeluarkan sekret atau slem atau cairan. Itu nggak boleh ada cairan di saluran nafas, sehingga sistem tubuh kita ini sudah sangat otomatis akan berusaha mengeluarkannya dengan cara batuk. Jadi kalau kita batuk itu pasti ada sesuatu. Contohnya saya ini udah lebih dari 3 minggu nih, Prof. Ya mungkin ada alergi atau ada iritasi, kita nggak tahu. Ya. Tapi kan TB bukan sekedar batuk. Tapi periksa dokter, ya dikasih obat batuk, obat pilek, antibiotik. Sembuh? Saya bilang belum banget, tapi ini seminggu ini much better. Ya, tapi maksudnya saya sempat saking khawatirnya karena saya nggak pernah batuk lebih dari 2 minggu. Pengen, kenapa nggak di ronsen sekalian aja gitu kan? Ini kayaknya nggak perlu, tapi sini saya sakit, saya bilang gitu. Itu ini karena terlalu lama batuk, jadinya nyeri tuh kram. Ya, bisa jadi begitu. Tapi kalau memang lebih amannya sih kita ronsen ya, karena udah lebih dari 3 minggu kita lihat. Kalau normal berarti mungkin saluran nafasnya yang bermasalah. Karena kalau kita ronsen yang kita lihat adalah jaringan paru. Jadi sarannya kalau misalnya untuk tahu, untuk mengantisipasi apakah ini TB atau bukan,
ada ininya nggak berapa lama batuk? Iya, Periksa biasanya aja. sih batuknya berulang ya, dan kita pakai cut off point 2 minggu. Tapi kadang-kadang kan orang Indonesia punya recall bias ya, udah batuk lama ngerasa baru kemarin gitu ya. Jadi kalau kita nanya udah batuknya udah sering gitu ya, tapi biasanya sih lebih dari 2 minggu. Dan juga ada gejala yang tambahan lainnya, bukan hanya semata-mata batuk, misalnya demam yang tidak terlalu tinggi, hilang-hilang timbul, lalu biasanya orang merasa, oh saya demam nih karena kurang minum, atau banyak di luar ya. Jadi kita kan selalu rasionalisasi ya terhadap semua keluhan. Dan juga biasanya juga nafsu makannya mulai turun, sehingga berat badannya turun. Biasanya orang bilang, enggak kok saya ini memang diet, pengen nurunin berat badan, atau saya banyak olahraga. Nah, jadi kalau ada batuk, demam yang hilang-hilang timbul, tidak terlalu tinggi biasanya, sumeng-sumeng ya kalau orang bilang. Kemudian nafsu makan mulai turun, berat badan turun, gampang lelah, lesu, letih, nggak fit seperti biasanya, maka ini adalah gejala-gejala yang mengarah ke tuberkulosis. Segeralah memeriksakan diri, bisa ke puskesmas, bisa ke rumah sakit, dan pemeriksaan dahaknya juga di puskesmas gratis. Kalau terdiagnosis juga obatnya gratis, 6 bulan. Yang penting 6 bulan, karena nggak boleh putus loh ya. Kenapa? Karena kuman itu butuh waktu tertentu untuk dia bisa tereliminasi. Dan juga butuh dosis obat. Kadang-kadang kalau disuruh minum 3 obat, minumnya 1 atau 2. Ini tidak tercapai dosis minimal yang dibutuhkan. Jadi kuman itu juga punya karakteristik ya. Jadi kalau dosis obatnya nggak benar, tidak mencapai konsentrasi yang sesuai, dia nggak mati. Itu ada lagunya itu, what doesn't kill you will make you stronger. Nah, Kelly Clarkson ya. iya, kumannya makin kuat, dia bermutasi. Yang sampai meninggal itu biasanya karena apa? Karena sama sekali tidak ditangani. Tahu-tahu meninggal aja, atau dalam proses bisa juga. Ya, jadi pasien TB yang meninggal sih biasanya karena udah berat, jadi parunya sudah banyak yang rusak. Kan kita sering lihat udah banyak lubang, kalau kita menyebutnya kavitas, parunya udah berlubang-lubang begitu. Jadi kan pertukaran oksigen dan CO2 juga tidak maksimal, tidak optimal, sehingga darah kekurangan oksigen. Kan oksigen ini dibawa oleh darah ke seluruh organ kan. Nah, organ kekurangan oksigen akhirnya tidak berfungsi organ dan meninggal. Ya, atau bisa juga karena batuk darah. Batuk darah yang, jadi kalau saya pasien TB saya kalau memang batuk darah jangan ditahan, keluarin aja. Karena kalau ditahan justru mengsumbat saluran nafas. Itu juga menimbulkan asfiksia dan meninggal. Ya. Nah, tapi pertanyaan banyak orang termasuk netizen, mengapa Indonesia dan negara-negara Afrika, apakah memang karena memang ya kita banyak yang menderita TB? Iya, dan kita jadi butuh vaksin. Perlu vaksinnya, benar nggak? Perlu menyesuaikan dengan saya cerita dikit ya. Sebetulnya iya, kita kan istilahnya apa, Pak Menkes atau siapa yang menyebut dengan ras dari bangsa itu. Apakah benar seperti itu? Mungkin bisa juga, tapi saya ingin nyampaikan juga sedikit sebelum saya lupa ya, Bu Uni. Kita sebetulnya udah punya vaksin TB. Ingat BCG nggak? Iya, BCG. Ya, BCG itu diciptakan sekitar tahun 1919 dan mulai diproduksi massal 1920. Jadi udah 100 tahun yang lebih. Dan itu untuk bayi kan. Dan cakupan di Indonesia lumayan loh. Karena itu wajib BCG kan, cakupan kita sampai 90%. Tapi memang signifikan benefitnya buat anak-anak, dan pada remaja dan orang dewasa nggak ada proteksinya. Buktinya setiap tahun 1 jutaan kita yang sakit tuberkulosis. Artinya kita butuh vaksin yang sasarannya untuk remaja dan orang dewasa, karena BCG tidak memberikan proteksi untuk kelompok tersebut. Jadi memang kita butuh vaksin baru. Dan meskipun pada saat kecil, misalnya termasuk saya divaksin BCG, tapi berarti saya tidak ada jaminan bahwa sudah saya dewasa akan tetap terproteksi. Enggak ada jaminan. Ya, tapi bukan berarti BCG nggak bisa dipakai, tetap kita anjurkan karena pada anak-anak cukup efektif. Dan kalaupun anak-anak ini sakit TB, TB-nya nggak berat, nggak sampai TB otak, meningitis TB atau TB tulang, atau TB yang lainnya yang lebih berat. Ya, jadi kalaupun kena TB, TB-nya ringan-ringan saja karena sistem imunnya sudah dibantu oleh vaksin ini begitu.
kenapa di Indonesia dan negara Afrika? Sebetulnya kalau untuk Afrika dan negara ASEAN itu kan memang kita butuh ya. Dan juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, oh itu kan di negara lain dicobanya, belum tentu cocok di Indonesia, kan sering dikatakan begitu. Ya, jadi dengan keikutsertaan kita itu sudah terjawab gitu. Oke. Iya. Nah, apakah memang tidak ada negara maju yang menjadi tempat untuk uji klinis tahap 3 ini? Nggak ada memang. Why? Ya, ya mungkin negara maju juga tidak tertarik, buat mereka bukan sesuatu yang mereka butuhkan barangkali. Tapi waktu fase satunya ada negara maju. Ya, tapi kalau dari datanya itu, Prof, memang negara maju tuh sedikit sekali ya yang kena TB ya? Sedikit sekali. Mereka sekarang justru lebih pencegahan, yaitu pengobatan, istilahnya TPT, terapi pencegahan TB, ada obatnya. Oke. Oh, jadi itu teman-teman jawabannya kenapa kok Indonesia, kenapa Afrika? Karena memang kita yang sangat perlu ya, sangat perlu dengan vaksin itu, karena tinggi sekali yang terkena TB di negara-negara ini termasuk Indonesia ya. Yang satu lagi sih saya kira keuntungan kita ya, karena kita terlibat dari awal, selain memberikan kontribusi ini kan untuk ininya ya, kontribusi untuk dunia itu kan yang atas-atasnya. Tapi saya kira kalau kita terlibat, kita punya posisi tawar loh. Ya, saya selalu mengatakan kan saya juga steering committee di tingkat global, ini produksinya harus di negara yang membutuhkan. Jadi Indonesia juga harus melobi, pemerintah melobi agar ini diproduksi di dalam negeri. Kan kita punya Bio Farma yang berpengalaman memproduksi vaksin, jadi tinggal pemerintah saja yang mungkin melengkapi infrastruktur dari Bio Farma untuk bisa memproduksi secara lokal. Jadi tentu saja harus ada transfer teknologi dari luar. Dan kemudian kalau kita yang memproduksi, akses kita lebih mudah kan. Ingat nggak Bu Uni waktu kita ingin punya vaksin COVID, itu kan Bu Retno, Bu Sri Mulyani sampai kemana-mana ya. Ya. Dan belakang kita dapat yang produksi Cina kan. Tapi kalau kita ikut nih di dalamnya, kita akan dapat prioritas untuk akses, apalagi kalau diproduksi di dalam negeri. Dan satu lagi saya juga mengingatkan harus affordable loh ini, jadi terjangkau harganya. Dan kalau produksi dalam negeri kan kita nggak impor, nggak ada biaya-biaya tambahan. Jadi banyak untungnya sebenarnya. Jadi jangan dilihat, jangan dicurigain ya, seolah kita dijadiin ini istilahnya kelinci percobaan itu gitu ya. Buat saya sih padahal merendahkan banget kita para peneliti ini yang sudah berusaha keras mengikuti kaidah-kaidah riset yang global. Kita harus dapat sertifikat loh ini untuk melakukannya, good clinical practice certificate. Iya. 2 pertanyaan terakhir. Nah, negara-negara ini kan memang negara-negara yang masih banyak orang miskinnya. Betul. Memang jadi penyakit TB ini memang banyak terjadi di negara-negara yang ada masih banget hubungannya. Kan ini jadi seseorang sakit TB itu ada hubungannya dengan sistem imunnya, jadi dengan dirinya sendiri dan lingkungan, dan juga jumlah kumannya. Jadi kalau masyarakat Indonesia ini kan katanya banyak yang di bawah garis kemiskinan, ya persentasenya kan berubah-ubah tuh, tapi intinya banyak lah ya. Dan kalau kelompok miskin ini kan tidak terlalu bisa menyediakan nutrisi yang seimbang. Padahal kan untuk menjaga sistem imun ini butuh nutrisi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, jadi dengan nutrisi yang tidak seimbang, tambahan lagi kurang istirahat, kurang tidur, banyak begadang, banyak stres yang berkepanjangan juga menurunkan. Ini semuanya tuh jurnalis itu. Stres terus ya. Apalagi kalau mau due date-nya ya. Nah, jadi kalau sistem imunnya turun, itu yang itu saya katakan tadi, kuman TB di Indonesia ini ada di mana-mana dan ada di udara. Sementara kita bernafas terus, kita nggak bisa pilih. Oh, ntar di sini tahan nafas, baru nanti di situ bernafas, nggak bisa kan. Nah, tapi nggak semua orang menghirup kuman TB juga jadi sakit TB. Jadi jangan terlalu panik ya. Jadi kalau ada 100 orang, 100 orang menghirup kuman TB, 70 orang itu sehat. Karena sistem imunnya bagus. 30 orang lah yang kuman masuk dan diam di dalam tubuhnya. Tapi nggak semuanya juga langsung sakit. Yang semua langsung sakit adalah orang memang sistem imunnya rendah. Siapa itu?
orang dengan HIV AIDS. Oke. Karena sistem imunnya rendah banget. Langsung 2 minggu kemudian begitu kuman masuk sakit TB. Atau anak-anak di bawah 2 tahun atau 5 tahun yang sistem imunnya belum berkembang sempurna. Tapi kita orang dewasa karena kalau gizinya bagus sih insya Allah 70% aman-aman saja. Tapi kan nggak demikian kondisinya saat ini. Ya, orang banyak yang kurang istirahat, gizinya makanya stunting kan juga banyak. Gizinya tidak baik sehingga sistem imunnya itu juga terganggu. Ya, tidak olahraga, stres berkepanjangan. Waktu kita, ini pertanyaan terakhir saya, waktu kita awal pandemik itu membuat waktu itu kita mengubah gaya hidup Oh iya, kita betul, lifestyle rajin berubah. cuci tangan, rajin berjemur, pakai masker, makanan dijaga. Betul ya, tapi tahu-tahu udah lewat gitu, kayaknya back to normal sekarang ya. Semuanya. Udah jarang loh orang cuci tangan, paling pakai masker. Biasa, tapi enggak, dulu tuh cuci tangannya sampai lama gitu loh, Prof, sampai yang seperti yang di video-video ya, itu betul. Kan. Ya sekarang mah udah Asal. begitu asal gitu aja ya. Pakai masker juga jarang. Nah, berjemur apalagi kalau harus setiap kantor masuk ke kantor pagi kan, jadi udah nggak sempat berjemur lagi. Nah, mungkin nggak ada yang seperti itu lagi, Dok? Ini saya takut dibilang nakut-nakutin ya. Jadi intinya tadi kita harus ada seimbang ya antara imunitas kita dengan lingkungan. Jadi lingkungan yang kumuh pun, yang artinya bukan yang sangat padat ya, yang nggak pernah buka jendela, bahkan nggak punya jendela karena rumahnya nempel-nempel, itu udara nggak masuk. Ini khusus untuk TB ya. Udara nggak masuk, sinar matahari nggak masuk, karena kuman TB itu mati loh dengan sinar matahari. Jadi saya sedih banget negara Indonesia yang negara tropis, sinar mataharinya banyak, tapi negara nomor 2 kasus TB-nya di dunia. Ya, karena itu tadi ada kelompok-kelompok yang tinggal di lingkungan yang sangat padat. Kalau ada satu saja yang TB di situ sangat mudah menular, karena kuman TB itu hidup berkembang biak dengan cepat di situasi yang lembab. Ya, jadi tolonglah juga ini warganet sanitasi di rumah dijaga, jendela dibuka, pintu dibuka supaya sinar matahari masuk, jadi kuman-kuman pada mati begitu ya. Dan juga ada faktor patogennya sendiri, kumannya sendiri, dan virus juga ya. Kalau terus-menerus terpapar kita, kalaupun kita kuat, kadang akhirnya kita kalah juga. Ya, makanya itu pakai masker, cuci tangan. Jadi saran saya buat orang yang batuk, sakit batuk atau bersin-bersin, pakai masker deh kalau keluar supaya melindungi orang lain juga ya. Jadi tadi pertanyaannya apakah mungkin nih ada pandemi berikutnya? Kan ada katanya kalau kita nggak berubah. Karena virus itu kan berkembang terus. Kuman itu juga kan ada di ekosistem. Jadi kalau kita tidak menjaga keseimbangan, mereka bisa lebih banyak dan kita makin lemah. Jadi yuk kita nggak bisa mengontrol, mengendalikan virus atau kuman ini, tapi kita bisa mengontrol, mengendalikan kesehatan kita. Tapi terakhir banget kan waktu itu kita divaksinasi COVID. Saya sempat sampai yang booster kedua. Tentu habis itu saya sendiri-sendiri lah nyari ya. Tapi kan most of the people actually cuma 2 atau 3 kali. Bahkan hanya sekali. Nah itu gimana ya? Apakah memang sama seperti vaksin influenza, harusnya kita warga itu punya inisiatif sendiri, misalnya setiap 6 bulan sekali atau setiap setahun sekali? Gimana tuh, Dok? Ya, jadi tergantung dengan sirkulasi dari kuman atau virus tersebut. Kalau influenza kan memang sirkulasinya banyak ya, jadi memang dianjurkan tiap tahun, terutama untuk kelompok risiko tinggi seperti lansia. Bu Uni kan belum lansia, jadi mungkin nggak perlu satu tahun sekali, atau orang yang beresiko ya. Ya, tapi kalau sehat-sehat saja sih nggak perlu juga divaksin tiap tahun. Dan khusus untuk COVID kan sekarang sirkulasi dari virusnya juga semakin rendah, walaupun belum hilang loh, masih ada di rumah sakit. Sebetulnya kalau kita periksa masih ada 1-2 yang positif COVID, tapi kan sirkulasi virusnya nggak banyak. Jadi ya yang penting kita jaga saja kesehatan ya. Dan vaksinasi kan juga bukan segala-galanya sebetulnya, masih perlu hal-hal yang lain. Apa segala macam ya. Dan berhenti merokok. Saya selalu nyampaikan ini, walaupun nggak disukai nih saya berkata ini, tapi sebagai
dokter paru, saya mengimbau kepada orang-orang yang Langsung merokok. pada colek-colekan tuh, Prof. Saya nggak bosen-bosen walaupun nanti juga dibully ya, tapi nggak apa-apa. Yang benar saya katakan benar bahwa merokok itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya ya. Karena rokok itu mengandung ratusan zat berbahaya yang Anda hirup, Anda masukkan ke dalam tubuh. Dan banyak organ yang akan rusak. Walaupun tidak seketika tapi lambat laun. Dan juga nggak bagus untuk orang di sekitar, kan ada penularan yang second hand. Iya, iya. Betul. Nah, Menyimpang itu dikit tapi saya nggak apa-apa, ujungnya ke situ. Langsung ini apa namanya, kamera person sama video editornya tuh ketawa-ketawa karena mereka perokok. betul, teman-teman saya Diingatkan. juga. Oke, terima kasih Profesor Erlina Burhan. Terima kasih udah dikasih kesempatan ini. Atas apa namanya, ini namanya pencerahan ya, karena biasalah kalau ada hal yang baru kemudian di masyarakat kita ini kan apalagi ditambah semacam ada sikap kritis terhadap apa saja, distrust kepada pemerintah tuh masih tinggi. Betul. Karena beberapa hal, sehingga kemudian yang berkembang adalah yaitu tadi seolah-olah bahwa ini baru terjadi padahal ini prosesnya sudah lama. Dan ternyata sudah selesai juga di Indonesia, jadi bukan baru akan dilakukan, akan dijadikan kelinci percobaan, nggak ada, karena nggak pakai kelinci ternyata. Ini sudah manusia dan sudah selesai uji klinis. Itu tadi obrolan saya di Real Talk with Uni Lubis dengan Profesor Erlina Burhan. Saksikan Real Talk berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga komen di YouTube IDN Time. Sampai ketemu.